Saudara yang berbahagia, salah satu yang disunnahkan dalam ibadah puasa adalah tasaharu, makan sahur. Ini saudara sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah dalam satu hadis beliau yang diterima dari Anas yang diriwayatkan oleh yaitu dua guru kita Al-Imam Bukhari wa Muslim. Di sana baginda Rasulullah menjelaskan, tasaharu fa inna fi suhuri barakah. Kata Nabi, makan sahurlah kalian karena makan sahur itu mendatangkan berkah. Mari kita lihat saudara, ada 5 keberkahan daripada makan sahur. Yang pertama yaitu mengikut keberkahan yang pertama, mengikut ajaran atau mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin tentunya apapun ibadah kita ini sesuai dengan sunnah Nabi, mengikut daripada ibadah Rasulullah. Untuk itu Rasulullah makan sahur, kita umatnya juga makan sahur. Walaupun mungkin orang yang tidak makan sahur itu bisa mampu puasa, namun yang dianjurkan dalam agama makan sahurlah. Makan sahur itu berkah, dan keberkahan pertama mengikut ibadah baginda Rasulullah. Kalau seandainya dulu baginda Rasulullah tidak makan sahur, kita umatnya juga tentu tidak akan makan sahur. Inilah kasih sayang pertama dari Rasulullah. Keberkahan ibadah yang pertama, ibadah saum, ibadah sahur yang pertama adalah keberkahan mengikut ibadah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan yang kedua, saudara, dengan makan sahur maka fisik kita akan lebih kuat melaksanakan ibadah, salat tarawih, baca Quran, wabil khusus yaitu melaksanakan ibadah puasa. Orang yang makan sahur, fisiknya, tubuhnya menghadapi ibadah puasa Ramadan akan lebih kuat ketimbang orang yang tidak makan sahur. Walaupun saudara, ada orang yang berkata, saya tidak makan sahur pun saya sanggup puasa. Betul, tapi ingat saudara, baginda Rasulullah itu makan sahur, kita juga sebagai umatnya makan sahur, dan orang yang makan sahur itu tubuhnya akan dipenuhi nutrisi gizi, maka orang makan sahur jelas akan lebih kuat fisiknya menghadapi puasa ketimbang orang yang tidak makan sahur. Keberkahan yang ketiga saudara, keberkahan makan sahur yaitu keberkahan mengakhirkan makan sahur lebih afdal. Kenapa lebih afdal kita akhirkan saudara? Makan sahur itu habis tarawih boleh. Makan sahur itu saudara tidur sebentar, kemudian makan sahur pukul 12 misalnya boleh. Makan sahur itu jam 1 malam boleh, jam 2 boleh. Namun saudara, makan sahur ini lebih diakhirkan waktunya mendekati kepada waktu subuh, lebih afdal. Kenapa saudara? Sebab semakin kita akhirkan makan sahur kita, yaitu kekuatan nutrisi makanan yang kita makan dalam tubuh kita semakin panjang. Kalau kita makan pukul 12 saudara, maka dari pukul 12 itu nutrisi makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu dari jam 12 sudah bereaksi. Maka saudara, semakin akhir kita makan, maka tentu awal daripada start makanan kita itu saudara tentu lebih lambat. Maka yaitu dengan mengakhirkan makan sahur, maka ketahanan gizi, nutrisi makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum
tentu saudara lebih tahan, lebih lama saudara. Ini hikmah makan sahur, mengakhirkan lebih baik. Kemudian saudara, barakah makan sahur yang keempat saudara, yaitu orang yang makan sahur, semua yang dimakan, semua yang diminum tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab saudara, hidup di alam duniawi ini, apa yang kita makan, apa yang kita minum, semua nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kehalalan dan keharamannya. Namun saudara, orang yang makan sahur, apa yang dimakan, apa yang diminum, sudah dijamin oleh agama, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan dihisap kelak di yaumil mahsyar, saudara yang berbahagia. Sebab dalam satu hadis dijanjikan ada 3 makanan yang kelak tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu makanan dan minuman ketika berbuka puasa, makanan dan minuman ketika makan sahur, makanan dan minuman ketika dimakan bersama-sama dengan keluarga. Sebab kenapa demikian? Makanan dan minuman yang dimakan ketika berbuka, minuman yang dimakan dan diminum ketika sahur dan bersama dengan keluarga saudara, itu makanan dan minuman yang lebih terjamin kepada kehalalannya. Maka oleh agama, orang yang makan sahur, makanan dan minumannya kelak salah satu daripada keberkahannya tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima saudara, barakah daripada makan sahur ini adalah pembeda antara yaitu ibadah puasa orang muslim, orang Islam dengan orang Nasrani dan orang Yahudi. Sebab saudara, orang Nasrani, orang Yahudi juga mereka ada dalam agama mereka ibadah puasa. Ada. Kita Islam berpuasa juga. Namun apa pembeda daripada ibadah puasa Nasrani dan Yahudi? Kata Rasulullah, yaitu makan sahur. Mereka puasa, Yahudi, Nasrani puasa, tapi mereka tidak makan sahur. Kita umat Islam beribadah puasa dan makan sahurlah. Inilah 5 saudara, yaitu keberkahan daripada ibadah makan sahur ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.